Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sariwali dengan NIM 2020211032 berasal dari kelas A. Saya ingin menjelaskan tentang zona maritim yang dapat dimiliki oleh negara pantai menurut Unclos 1982. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Laut dan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang diampuh oleh Ibu Dia Datis. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di video berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai perairan pedalaman. Perairan pedalaman diatur dalam pasal 8 Unclos 1982. Perairan pedalaman merupakan perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal yang diukur ke arah daratan. Sebuah negara memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman dengan pengecualian bahwa hak lintas damai berlaku bagi kapal asing. Kapal-kapal asing yang memasuki perairan pedalaman negara lain berarti telah menempatkan dirinya dalam yurisdiksi negara pemilik perairan pedalaman tersebut. Ini berarti bahwa kapal asing tersebut harus tunduk kepada hukum nasional negara tempat perairan pedalaman itu berada. Selanjutnya, penjelasan mengenai laut teritorial. Pasal 3 Unclos 1982, lebar laut teritorial bisa mencapai batas yang tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Di dalam laut teritorialnya, sebuah negara memiliki kedaulatan penuh. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya, mengenai zona tambahan. Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam zona tambahan ini, negara mempunyai kewenangan tertentu yang terkait dengan pasal 33 Unclos 1982, yakni pencegahan pelanggaran keimigrasian, bea cukai, fiskal, dan karantina hewan dan tanaman. B. Menindak pelaku pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Selanjutnya, mengenai zona ekonomi eksklusif. Pasal 57 Unclos menyatakan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah zona maritim yang diukur dari garis pangkal hingga jarak 200 mil laut. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan, dan negara-negara pulau sebagai warisan umat manusia. Setiap negara oleh Unclos diberi amanat sebagai berikut. A. Mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari zona seperti produksi energi dari air laut, arus, dan angin. B. Mempunyai yurisdiksi yang relevan dengan ketentuan konvensi yang terkait dengan 1. Pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur. 2. Riset ilmiah kelautan. Dan 3. Perlindungan dan pencegahan dari lingkungan laut. C. Hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh konvensi. Selanjutnya, penjelasan mengenai landasan kontinen. Berdasarkan pasal 76 Unclos 1982 ayat 1, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tapi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Dalam pengertian ini, landas kontinen diartikan sebagai platform atau daerah dasar laut yang terletak di antara dasar laut dangkal dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam atau terjal yang dinamakan lereng kontinen atau continental shelf. Daerah dasar laut landas kontinen ini walaupun bukan merupakan wilayah kedaulatan nasional, namun negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya yang terkait dengan ketentuan surplus seperti di bidang perikanan. Kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya itu mencakup kekayaan migas dan mineral kelas lainnya yang terdapat di dasar laut maupun di tanah di bawahnya. Selanjutnya, mengenai laut lepas. Berdasarkan pasal 86 Unclos 1982, pengertian laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman sesuatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan. Berdasarkan pasal 87, laut lepas adalah terbuka bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas, berdasarkan pasal 88-89.
Semua negara mempunyai kebebasan di laut lepas, yaitu sebagai berikut: kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya sesuai dengan hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan, dan kebebasan riset ilmiah kelautan. Setiap kapal yang berlayar di laut lepas harus ada kebangsaannya karena ada ikatan antara kapal dengan negara. Dan apabila kapal menggunakan dua negara atau lebih bendera negara karena ingin mendapat kemudahan, maka dianggap sebagai kapal tanpa kebangsaan. Selanjutnya, mengenai dasar laut dalam. Disepakati bahwa dasar laut dan dalam adalah common heritage of mankind. Pasal 133-191 dari UNCLOS mengatur tentang hal ini, yang pada prinsipnya menganggap bahwa 1. Sumber daya dasar lautan adalah milik bersama umat manusia. 2. Status dari dasar lautan tidak mempengaruhi status dari laut lepas. 3. Eksploitasi dasar lautan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi 1982. 4. Beberapa persyaratan ditetapkan bagi negara atau perusahaan multinasional yang akan melakukan eksploitasi wilayah dasar laut, antara lain adalah kewajiban untuk mengumumkan rencana kerja, kontrak yang dilakukan, pengembangan yang diharapkan, transfer teknologi ke semua negara, dan masa kontrak yang pasti dan jelas. Dasar laut dalam ini dikontrol oleh yang International Seabed Authority atau Otoritas Dasar Laut Internasional, berhak mendahulukan negara-negara berkembang untuk mendapat bantuan, alokasi dana, dan bantuan teknis demi pencegahan dan pengurangan pencemaran laut. Itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.